mengenai ya safety mohon kali ini mengenai SMR safety system. Jadi ini saya ambil dari beberapa informasi termasuk yang paling utama dari US and NRC. Banyak saya lihat dari beberapa paper itu ya mengatakan bahwa untuk safety system ini banyak saat ini, terutama untuk SMR itu banyak belajar dari kasus Fukushima. Jadi kejadian reaktor nuklir di Jepang yang mengalami accident beberapa tahun, misalnya 2011 ya. Baik, ini saya mulai. Nah ini kalau dilihat ada tiga tier approach dari safety untuk SMR, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu first tier itu disebutkan bahwa safety by design, gitu ya. Safety by design itu istilahnya tuh kalau kita tuh inherent safety lah, gitu. Jadi kalau dia didesain sedemikian mungkin untuk mengurangi kemungkinan terjadinya loss of containment ataupun blackout lah istilahnya. Nah kemudian safety by design ini dia mengeliminate accident by design dari dan juga untuk mengurangi probability-nya. Jadi probability untuk terjadinya loss of containment ataupun accident itu dikurangi sedemikian rupa dari desain sistem. Baik itu untuk mengikuti code and standard ataupun dengan engineering practice gitu kira-kira. Ini yang first tier dulu. Nah, yang kemudian second tier itu menggunakan passive safety system. Jadi passive safety system istilahnya itu dia menggunakan natural force gitu istilahnya untuk memprotek atau mitigate kalau terjadi loss of containment. Jadi misalkan kalau ada loss of containment si vessel itu sudah terprotek sedemikian rupa sehingga kalau dia melting dia nggak kemana-mana. Kemudian kalau ada kenaikan rise temperatur dia juga tahan untuk sekian derajat temperatur gitu ya dan sebagainya. Nah kemudian tier yang ketiga ini baru active safety system. Jadi perlu ada operator action, kemudian juga ada cooling system dan sebagainya ya untuk yang aktifnya. Jadi ada pasif, ada aktif ataupun reaktif. Nah ini tiga tier ini yang biasa dipakai untuk mendesain safety dari SMR. Nah, kemudian yang kedua, ini ada fundamental safety function. Khusus untuk safety function sendiri itu ada fundamental safety function ketika si SMR ini dioperasikan ya. Kemudian kalau terjadi sesuatu misalkan accident, apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama itu control reactivity. Jadi sistem reaktivity yang dilakukan oleh si SMR ini mesti dikontrol sedemikian rupa supaya tidak terjadi overheating ataupun loss of containment dan sebagainya. Kemudian kedua, removal of heat from the core. Jadi dijaga sedemikian rupa sehingga heat yang dari core ini juga bisa di remove gitu ya. Jadi tidak akumulasi di dalam sehingga menyebabkan potensial dari melting dari si SMR itu sendiri. Dan yang ketiga, confinement of radioaktif. Jadi kalau ada sistem radioaktifnya ini harus di-confine sedemikian rupa sehingga ada control of operational discharge. Jadi tidak terjadi untuk loss of containment, dan kalaupun ada accidental release itu rilisnya itu bisa di-eliminate ya, bisa dikurangin kira-kira untuk release to environment-nya dari si radioactive material. Nah ini fundamental safety function. Nah sementara sendiri untuk kalau ingat sistem BOTA ya, ada left hand side, right hand side. Jadi ada layer-layernya untuk control ya dan mitigation. Ini dia ada 5 level untuk defense katanya gitu. Nah, level yang pertama itu prevention untuk abnormal operation and failure. Jadi kalau dia ada kemungkinan ada top event, ada abnormal operation ataupun failure, preventionnya seperti apa ya. Yang tadi saya sebutkan tadi antaranya by design tadi. Kemudian level yang kedua, control of abnormal operation dan detection of failure. Jadi sistem detection-nya seperti apa untuk mengontrol abnormal operation. Level yang ketiga,
Kalau dia terjadi accident gitu ya, kemudian control accident within design basis. Jadi dia sudah didesain sedemikian rupa, jadi tidak melebihi daripada design basis. Mungkin misalkan si vessel sendiri thickness sekian, tahan untuk temperatur sekian, kemudian pipanya juga begitu, ya, tahan untuk pressure sekian gitu. Nah, kemudian level 4 control of severe plant condition. Jadi ini termasuk untuk prevention accident progression. Jadi kalau ada di accident, jadi tidak terjadi multiplier apa istilahnya, loss of containment tidak menyebabkan reaktor yang selanjutnya atau di sekitarnya itu segera terjadi eskalasi insiden gitu. Jadi dia bisa mengurangi untuk itu. Jadi control of severe plant condition. Nah, level yang kelima, ini mitigation kembali lagi radiological consequence. Jadi significant release kalau ada radioaktif material, apa yang harus dilakukan? Ini yang level kelima daripada defense untuk safety system dari SMR. Nah, kalau itu semuanya, ini menarik khusus untuk containment sendiri. Ini ya ada yang perlu diperhatikan, itu ada final barrier-nya sendiri, seperti apa gitu ya, baik untuk housing-nya, kemudian sistem drainage dan sebagainya, kemudian buildingnya, kemudian untuk evakuasinya untuk manusia, kemudian volume pressure capability dari vesselnya, kemudian spread system untuk heat exchanger atau suppression pool itu untuk pendinginan, kemudian hydrogen control. Nah, ini menarik karena dari kasus Fukushima itu ternyata yang perlu dijaga itu kalau dia ada akumulasi dari hidrogen. Nah, ini menyebabkan bisa kemungkinan ada ledakan selanjutnya begitu ya. Jadi akumulasi dari hidrogen ini yang mesti dijaga. Kemudian isolation atau leak tightness, makanya si sistem atau si pressure sendiri didesain sedemikian rupa sehingga leak tightness itu dilakukan tes. Jadi sistem isolasi juga sudah bagus dan sesuai standar. Kemudian radionuclide suppression system, kembali lagi, jadi untuk suppression system dari radioaktif material. Jadi kalau termasuk cooling system dan sebagainya. Ini kalau terjadi kebocoran. Nah, ini contoh saja. Jadi ada failure mode gitu ya. Jadi yang dilakukan dari istilahnya dari tes gitu ya. Jadi yang seperti disebutkan control road ejection-nya, kemudian ada reaktor coolant pump subbreak gitu ya. Jadi ada kemudian steam generator juga, tube itu bisa rupture gitu ya. Jadi karena kalau dia di downgrade ini ada kemungkinan bisa rupture dari generator. Kemudian sistem failure, kemudian feed water system pipe juga break. Nah, ini dari riset yang dilakukan, beberapa contoh dari failure mode dari SMR design. Mungkin Pak Edi, Bapak Ibu semuanya itu aja untuk pengantar untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ildiansyah atas penyampaian safety moment-nya. Kita lanjutkan dengan acara follow kita yang akan disampaikan oleh Pak Alexander Agung. Waktu kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan presentasi yang terkait dengan tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Heldi ya, terkait dengan small modular reactor dan juga micro reaktor. Bapak Ibu izinkan saya share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Topik pembicaraan saya pada sore hari ini adalah tentang potensi dan pengembangan teknologi small modular reactor dan micro reaktor untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika di Universitas Gadjah Mada.
untuk periode 2021 sampai 2026. Sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Laboratorium Teknologi Energi Nuklir dan juga Ketua Program Studi Teknik Nuklir di Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya lagi saya pernah bekerja sebagai research scientist untuk bidang nuclear reactor safety di Chalmers University of Technology di Swedia untuk kurun 2009 sampai 2014. Kemudian saya mendapatkan gelar S1 dari Teknik Nuklir UGM, kemudian melanjutkan S2 untuk bidang energy engineering dari Royal Institute of Technology atau KTH di Stockholm, Swedia, dan melanjutkan S3 di Applied Physics di TU Delft, Belanda. Bapak Ibu, topik pembicaraan saya ini terkait dengan reaktor nuklir dan lebih khususnya lagi untuk yang skalanya kecil gitu ya, tapi saya pikir tidak ada salahnya kalau kita melihat atau lebih dahulu secara umum ya apa itu reaktor nuklir sehingga kita bisa mempunyai gambaran, mempunyai pandangan secara umum bagaimana sih cara kerja dari reaktor nuklir tersebut. Pertama saya ingin menampilkan terkait dengan teknologi PLTN, dan kita lihat di layar di sini adalah gambaran umum bagaimana kita dapat menghasilkan energi dari reaksi fisi pada bahan bakar. Ya, jadi kita di sebelah kiri kita bisa melihat adanya reaksi berantai yang terjadi pada uranium dan plutonium, dan di sebelah kanan kita bisa melihat ada reaksi berantai pada thorium. Ya. Nah, untuk reaktor yang sekarang banyak beroperasi di dunia ini banyak kan menggunakan bahan bakar uranium. Kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu ada ada neutron ya dengan energi 0,1 elektron volt, itu kita sebut sebagai neutron lambat yang akan mengenai inti atom uranium 235, dan itu akan menyebabkan inti atom tersebut akan membelah atau mengalami reaksi fisi menghasilkan dua produk fisi yang mempunyai massa yang lebih rendah dibandingkan dengan uranium 235. Nah, seiring dengan pelepasan atau pemecahan dari inti atom tersebut, itu juga diiringi dengan pelepasan neutron, ya, neutron baru. Ini kalau digambar ada yang mengarah ke arah kiri kanan, kemudian ada yang ke arah kanan sedikit geser ke atas, ada yang ke arah kanan geser ke bawah, ya. Dan juga diiringi juga dengan pelepasan partikel yang lain, ya, misalnya antineutrino dan juga peluruhan radioaktif dari produk fisi yang berupa peluruhan beta dan peluruhan gamma. Nah, neutron tadi yang dihasilkan dari reaksi fisi itu memiliki energi yang cepat, ya, yaitu 2 megaelektronvolt, dan inti tersebut bisa kemudian berinteraksi dengan atom uranium yang lain, ya, yang misalnya di situ kita lihat uranium 238, neutronnya itu akan diserap, dan uranium 238-nya itu nanti akan berubah menjadi neptunium 239, dan neptuniumnya kemudian nanti akan mengalami peluruhan atau decay menjadi plutonium 239. Nah, plutonium ini yang kemudian bisa mengalami reaksi pembelahan sebagaimana halnya reaksi antara neutron dengan uranium 235. Nah, di sisi lain, neutron itu juga bisa berinteraksi dengan material misalnya air, ya, jadi material yang mempunyai nomor massa kecil, dan di situ akan terjadi transfer energi dari neutron ke air, ya, sehingga neutron tersebut akan berkurang energinya sampai mungkin energinya kira-kira di dalam rentang di bawah 1 elektron volt. Nah, kalau sudah energinya lambat, maka neutron tersebut akan lebih besar peluangnya untuk dapat berinteraksi dengan uranium 235, dan itu akan menghasilkan reaksi
fisi yang lain. Nah, ini yang kita sebut sebagai reaksi berantai, karena dari satu reaksi itu nanti akan menghasilkan neutron baru, kemudian neutron itu kemudian nanti akan bisa melakukan proses fisi pada inti atom yang lain. Nah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, ini adalah reaksi berantai pada thorium. Kita melihat di sini bahwa neutron ini berinteraksi dengan thorium, tapi thoriumnya tidak membelah, namun akan berubah menjadi protactinium 233 atau PA233 disertai dengan peluruhan beta, dan PA233 itu kemudian nanti akan meluruh juga dengan melepaskan partikel beta, menghasilkan uranium 233. Nah, uranium 233 ini yang kemudian kalau dikenai oleh neutron itu dapat mengalami reaksi fisi atau reaksi pembelahan seperti halnya uranium 235. Nah, jadi ini perbedaan utama antara reaksi berantai pada uranium dan reaksi berantai pada thorium. Nah, mengapa saya sebutkan di sini, karena nanti kita akan menjumpai bahwa bahan atau material nuklir yang bisa dijadikan bahan bakar di alam, yang ada di alam itu adalah uranium dan thorium. Ya. Kalau plutonium ini adalah unsur yang dibuatnya, ya, dalam arti baru ada setelah di dalam reaktor nuklir. Ya. Nah, kalau kita lihat dari energi yang dihasilkan dari satu kali reaksi fisi, ternyata kita mendapatkan energi kira-kira sekitar 200 mega elektron volt, ya, tergantung dari jenis bahan bakar yang membelahnya. Kemudian ya kalau itu kita konversi menjadi joule itu ya kira-kira 8,27 kali 10 pangkat 7 megajoule per kilogram. Ya. Yang 200 MeV itu per satu kali reaksi fisi. Ya. Kalau untuk per kilonya 8,27 kali 10 pangkat 7 megajoule. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan pembakaran satu atom karbon, kisarannya adalah sekitar 4 elektron volt, ya, atau 6,41 kali 10 pangkat minus 19 joule. Dan ini kalau kita misalnya membakar batu bara tipe subbitumen, kira-kira kita akan mendapatkan sekitar 23 megajoule per kilogram. Nah, dari sini kita bisa melihat seberapa masifnya energi yang dibangkitkan dari reaksi fisi. Ya. Jadi per kilogram bahan bakar yang sama kita mendapatkan orde sekitar 10 pangkat 6 tingkatan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan batu bara. Nah, kemudian bagaimana kita akan dapatkan listrik? Nah, sebenarnya ini kita bisa membandingkan bahwa PLTN itu sebenarnya mirip seperti halnya dengan PLT batu bara atau PLT diesel gitu ya. Karena kalau kita perhatikan ini di bagian yang sebelah kanan ini adalah mirip seperti PLTU atau PLT batu bara, hanya saja yang membedakan adalah yang di bagian dalam. Ya. Bahan bakarnya berbeda, tidak ada reaksi pembakaran karbon, tapi di sini ada reaksi fisi berantai yang terjadi pada bahan bakar. Ya. Jadi dari reaksi fisi berantai tadi akan dihasilkan energi yang kontinu, dan energi tersebut kemudian akan ditransfer ke fluida pendingin. Fluida pendinginnya nanti akan bergerak menuju ke turbin, ya, turbinnya berputar, menggerakkan generator, kemudian akan dihasilkan listrik. Jadi kalau proses pergerakan turbin, generator, dan fluidanya ini sebenarnya ini yang saya katakan mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap. Ya, hanya saja sumber energinya yang berbeda. Nah, ini pada gambar ini kita bisa melihat ada contoh dua buah jenis PLTN yang berbeda, ya, yang banyak digunakan di dunia sampai saat ini. Ya. Yang sebelah kiri itu adalah reaktor untuk tipe PWR, Pressurized Water Reactor. Nah,
Ini share-nya sekitar kira-kira 70% dari PLTN yang dioperasikan di dunia saat ini. Ya. Di sebelah kiri ini kita melihat ada apa namanya, ada gedung pengungkung ya atau containment tadi yang sudah disebutkan juga oleh Pak Heldi ya, untuk ada beberapa level of defense itu, ini adalah untuk containment-nya. Kemudian bejana reaktornya itu ada yang berada di bagian tengah ini. Kemudian di sini ada steam generator yang akan menghasilkan uap, dan uapnya nanti akan dialirkan menuju ke turbin yang ada di gedung turbin di sebelah kanan. Nah, ini untuk pressurized water reactor, ini kekhasannya adalah bahwa pendingin yang mengalir ke dalam bejana reaktor mengambil energi dari reaksi fisi itu tidak mengalami proses boiling atau berubah fase menjadi uap, karena proses boilingnya itu terjadi pada komponen steam generator. Nah, untuk tipe yang lain, yaitu tipe boiling water reactor, ini secara prinsip hampir serupa dengan PWR, hanya saja perbedaannya adalah bahwa pendingin yang mengalir ke dalam bejana reaktor yang akan mengambil energi dari reaksi fisi itu diperkenankan untuk berubah fase, ya. Jadi berubah dari cair berubah menjadi uap, dan uapnya itu yang kemudian akan dialirkan langsung menuju ke turbin. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, tekanan operasi dari BWR ini lebih rendah dibandingkan dengan tekanan operasi pada PWR. Ya. Ini di Jepang ini banyak yang banyak beroperasi tipe boiling water reactor. Ya. Kemudian kalau kita mengklasifikasikan reaktor, kita bisa melihat bahwa ternyata reaktor itu jenisnya macam-macam. Ya. Kita bisa melihat dari jenis bahan bakarnya. Ya. Ini ada yang menggunakan low enriched uranium di bawah 5%, ya, atau mixed oxide, ya, atau oksida. Ada yang menggunakan uranium alam, tapi bentuknya juga masih oksida juga. Kemudian ada yang menggunakan low enriched uranium, tapi kadarnya kurang dari 20%, ya, karena ini dibatasi ya Bapak Ibu bahwa uranium yang diperkaya atau enriched uranium itu untuk keperluan sipil itu harus kurang dari 20%. Ya. Kalau di atas 20% ini nanti akan dicurigai untuk disalahgunakan untuk keperluan militer atau digunakan untuk senjata nuklir. Ya. Kemudian selain ini ada bahan bakar yang berbentuk metal, karbida maupun nitrida. Nah, selain dari bahan bakar, kita juga bisa mengklasifikasikan reaktor berdasarkan jenis moderator. Moderator ini adalah material yang digunakan untuk menurunkan energi neutron. Seperti yang tadi saya katakan, neutron lahir dengan energi sekitar 2 megaelektron volt, tapi kemudian ketika terjadi reaksi dengan bahan bakar, itu energinya adalah energi rendah, ya, sehingga harus melewati moderator yang nanti akan menurunkan energi dari neutron. Jadi moderatornya ini ada yang menggunakan air ringan atau light water, ada yang menggunakan air berat atau heavy water, ya, D2O, ada yang menggunakan grafit, ya, ada yang tidak ada. Gitu kan. Tidak ada ini berarti nanti neutronnya masih tetap mempunyai energi yang tinggi. Ya. Kemudian untuk pendingin kita bisa melihat ada yang menggunakan light water, ya, ini yang moderator berfungsi sekaligus, ya, sebagai pendingin. Kemudian juga ada heavy water juga, kemudian ada gas, ya, karbon dioksida, helium, kemudian ada garam, sodium atau natrium, kemudian ada lead bismut. Ya. Nah, dari sini kita akan bisa melihat ternyata jenis reaktornya ini nanti akan bermacam-macam, ya. Ada yang tipenya PWR, ya, tadi, ya, pressurized water reactor, atau PVR. PVR ini adalah PWR tapi desain khusus dari Rusia. Kemudian ada boiling water reactor, ada supercritical water reactor. Supercritical water reactor ini merupakan reaktor serupa dengan tipe PWR, tapi tekanannya jauh lebih tinggi dari PWR sehingga melebihi tekanan kritisnya. Ya. Kemudian di sini ada pressurized heavy water reactor. Nah, di sini ada light water graphite moderated reaktor atau LWGR. Jadi
pendinginnya itu air, moderatornya grafit. Nah, ini adalah tipe RBMK. Kalau Bapak Ibu ingat, barangkali ini cukup fenomenal ya reaktornya, karena ini merupakan tipe reaktor Chernobyl ya, dari reaktor Chernobyl yang meledak itu adalah tipe ini. Ya, jadi bukan tipe PLTN yang banyak beroperasi di dunia. Ya. Nah, selain itu juga ada tipe reaktor yang lain ya, ada gas cooled reactor, high temperature gas cooled reactor atau very high temperature reactor. Kemudian di sini ada MSR. MSR ini adalah molten salt reactor. Jadi garam yang bertindak sebagai pendingin ini merupakan garam yang dilelehkan ya, atau leburan garam ya, kita sebut sebagai molten salt reactor. Nah, kemudian yang ini kita sebut sebagai fast breeder reactor, karena ini tadi energi neutronnya itu masih tinggi ya. Nah, tidak ada proses moderasi ya. Ini ada sodium cooled fast reactor, ada lead bismuth fast reactor, ada gas cooled fast reactor. Ini klasifikasi reaktornya seperti ini. Nah, kita bisa melihat perkembangan dari teknologi nuklir ini ternyata kan memang berkembang terus. Ya. Jadi sejak pertama kali diperkenalkan pada umum itu sekitar tahun 50-an ya, tentunya untuk keperluan ini ya, keperluan sipil ya, bukan untuk keperluan militer. Ini sudah mengalami proses yang cukup panjang sehingga kita mengenal ada beberapa generasi. Ya, ada generasi pertama ini adalah generasi katakanlah prototip. Ya. Kemudian generasi kedua ini yang sudah masuki produksi secara komersial ya. Jadi listriknya sudah terhubung dengan jaringan ini ya, jaringan grid ya, grid electric grid ya gitu. Nah, ini sampai saat ini masih banyak yang beroperasi, yang generasi 2. Nah, yang berikutnya ini adalah generasi 3 dan generasi 3+ ya, yang mulai dibangun lah kira-kira di tahun 90-an sampai sekarang. Nah, generasi 3 dan 3+ ini kita sebut sebagai advanced reactor dan evolutive reactors ya, karena pengembangannya lebih maju dibandingkan dengan generasi 2. Tadi juga sudah dicontohkan oleh Pak Heldi ya, untuk IPWR ya, Integral Pressurized Water Reactor itu adalah jenis dari yang generasi 3+, di mana level safety-nya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang generasi 2, karena di situ digunakan konveksi alami ya untuk proses pendinginannya tanpa menggunakan pompa atau active safety system ya. Nah, yang ke depan ini adalah pengembangan ke arah generasi 4. Ini masih futuristik ya Bapak Ibu, meskipun sampai sekarang sudah banyak yang melakukan eksperimen ya, tapi ini dalam rentang yang dekat ini sepertinya ini masih belum bisa terrealisir secara masif. Nah, sekarang kalau kita melihat reaktor nuklir untuk masa depan itu yang seperti apa ya? Kita tadi ada melihat ada generasi 1 sampai dengan generasi 4. Nah, kita akan melihat untuk near term deployment, artinya kalau mau dibangun dan dioperasikan dalam jangka waktu yang dekat ini, maka tentunya pilihan itu akan ada pada reaktor maju atau advanced reaktor generasi 3, generasi 3+. Ya, ini merupakan desain evolusioner karena prosesnya itu berevolusi gitu ya, dari generasi 1, 2, 3 ya. Jadi teknologinya itu berawal dari generasi-generasi sebelumnya, kemudian dilakukan proses pengembangan lebih lanjut, ya, aspek keselamatannya ditingkatkan, aspek ekonomisnya itu juga bisa ditekan. Ya. Nah, ini targetnya di sini masa operasinya ini bisa lebih lama ya, sampai 60 tahun ya, masa hidup dari PLTN-nya. Kalau
dulu yang generasi 2 itu awalnya sekitar 30 sampai 40 tahun ya. Yang reaktor maju ini bisa sekali bangun itu bisa sampai 60 tahun ya. Nah, kemudian kita juga akan bisa melihat untuk ke depan ini small modular reaktor ini nanti akan banyak megang peranan juga ya. Nanti kita akan melihat ininya ya, melihat definisinya seperti apa. Jadi yang generasi 3 plus itu kalau kita melihat dari jenis generasinya ya, tapi nanti kalau kita melihat dari sisi pembangkitan dayanya itu nanti kita akan melihat ada yang daya besar, ada yang daya kecil gitu ya. Nah, yang small modular reactors atau SMR ini adalah reaktor yang dayanya di bawah 300 MW elektrik. Nah, kemudian untuk yang microreaktor itu adalah reaktor yang punya daya di bawah 10 MW elektrik. Keuntungan dari kedua tipe reaktor ini adalah sifatnya modular, ya, jadi dapat dibangun secara bersamaan, ya, ukurannya kecil, sehingga kalau kita membutuhkan daya yang besar ya tinggal dibangun sekian modul yang diperlukan. Ya. Nah, untuk yang microreaktor sini ada keunggulannya karena ukurannya sangat kecil, ya, dayanya kecil, maka dia juga dapat dipindahkan lokasinya. Nah, untuk yang long term deployment ya. Ini mungkin kita akan bisa melihat generasi 4 nanti yang akan memegang peranan di sini. Ya. Ini merupakan desain revolusioner karena memang desainnya ini agak berbeda dengan reaktor-reaktor generasi sebelumnya. Ya. Baik itu dari sisi materialnya, kemudian dari sisi operasionalnya ini juga agak berbeda. Nah, kelebihan dari generasi 4 ini umumnya ini akan beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan reaktor sekarang. Kalau reaktor sekarang mungkin operasinya di sekitaran 300-an derajat Celcius. Untuk yang generasi 4 ini bisa sampai 800 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Dengan demikian, kalau kita berbicara tentang kogenerasi untuk proses ya, jadi tidak hanya membangkitkan listrik saja, tapi juga kalornya itu juga dimanfaatkan untuk keperluan lain. Ya. Ini juga dimungkinkan kalau kita menggunakan reaktor generasi 4. Misalnya apa? Misalnya untuk produksi hidrogen. Ya. Jadi ada ada teknologi produksi hidrogen yang dapat bekerja kalau suhu operasinya itu ada suhu operasi yang tinggi. Nah, kita lihat di sini teknologi PLTN yang berdaya besar saat ini ada 32 negara ya yang sedang mengoperasikan dengan jumlah PLTN di dunia sekitar 400-an sekian ya, 400-an lebih PLTN beroperasi. Beberapa di antaranya sedang dibangun ya, under construction ya. Ini di Bangladesh ya, di Inggris, di Turki ya, itu sedang dibangun, di Amerika juga sedang dibangun. Nah, mungkin yang cukup menarik lagi adalah di Uni Emirat Arab itu juga sedang membangun ya 4 unit, 3 di antaranya ini sudah beroperasi terhubung dengan grid. 1 ini mungkin sedang commissioning. Cina ini cukup agresif ya. Target mereka mungkin ratusan PLTN yang akan dioperasikan nanti di tahun 2030-2040-an. Ya. Saat ini mungkin bangun sekitar 20-an PLTN baru. Ya. Baik, ini untuk teknologi sistem generasi 4 ya, ini teknologi tujuan dari pengembangan sistem generasi 4 tentunya ada peningkatan dari sisi keselamatan dan kehandalan, ya, keberlanjutan, proteksi fisik,
tahan terhadap penyebaran senjata nuklir karena tidak ingin adanya penyalahgunaan untuk tindakan terorisme, dan juga ada peningkatan pada daya saing ekonomis. Kalau kita lihat dari roadmap-nya, ini roadmap-nya sebenarnya sudah lama ya, 2002, kemudian diupdate di 2013. Ini belum ada update lagi. Ini adalah update yang terakhir ya, 9 tahun yang lalu ya. Perkiraannya ini jenis reaktornya, perkiraan kapan akan bisa didemonstrasikan. Kita bisa melihat beberapa di antaranya ini perkiraannya di tahun 2020-an ya. Tapi ternyata demo plannya ini masih banyak yang belum dibangun sampai saat ini. Jadi sepertinya roadmap-nya ini agak bergeser ke kanan ya, untuk update yang sekarang ini. Ya, ini tipe-tipe reaktor generasi 4 ya, yang tadi ada 6 ya. Di sini kita bisa melihat ada very high temperature reactor ya. Ini yang dikoppel dengan pabrik pembangkit atau produksi hidrogen ya. Jadi kalornya di sini digunakan untuk menghasilkan hidrogen. Kemudian di sini ada MSR ya, molten salt reactor. Molten salt reactor ini yang terhubung dengan siklus Brayton ya, atau siklus gas ya, sehingga ini dimungkinkan untuk beroperasi pada suhu tinggi ya. Di sini ada lead cooled fast reactor, jadi reaktor cepat ya, neutronnya punya energi cepat, pendinginnya adalah PB ya, timbal atau lead. Kemudian di sini ada supercritical water cooled reactor ya, jadi tekanan di sini sangat tinggi sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan suhu operasi yang tinggi, sehingga akibatnya efisiensi termal dari pembangkitnya juga meningkat drastis ya. Ini ada gas cooled fast reactor, ada sodium cooled fast reactor ya. Jadi ini hampir serupa dengan fast reactor yang di sini, dan intinya di sini nanti akan menghasilkan pendingin yang suhunya tinggi. Nah, sekarang kita masuk yang ke teknologi SMR ya, small modular reactor ya. Sesuai dengan namanya, tentunya ini ukurannya kecil ya, dayanya di bawah 300 MW elektrik ya. Sehingga biaya pembangunannya itu menjadi lebih murah ya dibandingkan dengan reaktor yang berdaya besar ya. PLTN yang terbesar yang dibangun itu dayanya 1.600 MW elektrik ya. Nah, yang ini SMR ini di bawah 300 MW elektrik ya. Kemudian construction time-nya ya, waktu konstruksinya itu lebih pendek karena sifatnya moduler. Jadi bangunnya itu tidak di situsnya, tidak di tapaknya, tapi membangunnya di pabrik ya, kemudian di lokasinya itu dirakit gitu ya. Jadi konstruksinya menjadi lebih cepat ya. Ukurannya kecil, mudah dibangun, sifatnya modular. Jadi kayak Lego itu ya, tinggal pasang aja di situ pasang-pasangkan antara satu komponen dengan komponen yang lain ya. Oke, kemudian site-nya atau tapaknya ini lebih fleksibel ya, karena ukurannya kecil sehingga luas area yang dipergunakan untuk pembangkit itu juga menjadi lebih kecil ya. Nah, kemudian di sini juga ada potensi untuk terintegrasi dengan renewable ya. Jadi berpotensi untuk menjadi hybrid energy system. Jadi di situ ada PLTN, kemudian di sekitarnya barangkali ada ada PLT surya dan juga PLT angin ya. Sehingga kita tahu kalau renewable itu kendalanya adalah sifatnya yang intermittent ya, tergantung dari cuaca ya. Sementara untuk nuklir itu bisa continue tanpa terganggu oleh cuaca. Sehingga ini bisa saling
membackup gitu ketika renewable-nya ini tidak bisa tidak bisa beroperasi, maka SMR-nya yang akan tetap beroperasi. Nah, kita melihat pengembangan dari teknologi SMR secara global di dunia ini banyak negara yang mengembangkan, ya, banyak konsep yang ditawarkan di sini. Tentunya nanti dengan tingkat kesiapan teknologi yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ini di Indonesia ini juga sudah tercatat di sini ya. Ini ada RDE. RDE ini adalah dulu dibangun didesain oleh Batan waktu itu. Tujuannya nanti untuk membangun reaktor yang ukurannya lebih besar. Ini dayanya RDE ini 10 megawatt ya, sebagai sebagai demo plant begitu. Nah, ini singkatannya adalah reaktor daya eksperimental. Nah, nanti dari pengalaman pengoperasian RDE ini nanti akan digunakan untuk mendesain dan membangun reaktor yang berukuran lebih besar. Ya. Kemudian ada Torkon. Torkon ini salah satu katakanlah vendor dari PLTN yang sekarang sedang mencoba untuk membangun ini ya PLTN pertama di Indonesia dengan teknologi molten salt reactor. Kita bisa melihat di sini banyak yang seperti Saudi Arabia ini bekerja sama ya dengan Korea ya mengembangkan smart ya. Di Cina ini banyak juga jenis-jenis dari jenis-jenis dari reaktor yang dikembangkan di sana. Nah, kalau kita lihat dari ininya rencana pengoperasiannya, kita bisa melihat di sini koneksi ke grid ya, mungkin yang direncanakan. Saat ini yang sudah beroperasi itu ada 2 SMR ya. Yang pertama itu adalah KLT-40S, ini di Rusia ya, Desember 2019 ini sudah terhubung ke jaringan. Ini merupakan jenis dari PLTN floating ya, terapung karena letak reaktornya itu berada di atas kapal atau di dalam kapal itu, dan dia bisa bergerak ya, bisa berpindah-pindah. Ya. Kemudian yang sudah beroperasi lagi itu adalah ini yang di Cina ya, HTRPM, ini beroperasi tahun lalu ya, Desember 2021. Yang mungkin nanti akan menyusul itu adalah KAREM. Nah, KAREM ini di Argentina. Nah, yang lain-lainnya ini tahapnya ini sudah dalam rencana ya untuk terhubung dengan jaringan. Ya. Jadi ada beberapa yang kita lihat ini desain dari Rusia, kemudian ada yang dari Cina, ini dari Amerika ya. Ini tadi yang smart ini Korea dan Saudi Arabia, ya, NuScale ini dari dari Amerika. Ya. Nah, kemudian ini untuk teknologi MMR. MMR ini adalah micro modular reactor ya, atau kalau saya hanya menyebutnya micro reactor saja. Ini ada beberapa yang direncanakan untuk terhubung dengan grid, tapi mungkin masih beberapa tahun lagi yang bisa terrealisir. Ya. Nah, ini contoh ya untuk untuk reaktor small modular reactor ya, atau SMR. Ini yang didesain oleh Amerika ya, NuScale. Kita bisa melihat di sini ini adalah reaktor satu modul reaktor, per modulnya itu mempunyai daya 50 megawatt elektrik. Jadi di sini dalam satu pembangkit di sini ini ada 5 modul, jadi akan dihasilkan 250 megawatt elektrik. Ya. Dan ini sifatnya integrated ya, jadi semua ininya tadi semua sistem pompa kemudian steam generator itu masuk menjadi satu di dalam satu modul ini. Sama seperti halnya dengan smart ya, ini yang desain dari Korea dan Saudi Arabia itu ya.
desainnya seperti ini menjadi menjadi semacam miniaturisasi dari tipe konvensional ya, reaktor yang besar kemudian diperkecil bentuknya menjadi seperti ini. Jadi semua komponennya sekarang masuk ke dalam bejana. Dan ini akibatnya adalah biaya konstruksinya juga menjadi lebih murah ya. Kemudian juga itu tadi sudah disinggung terkait dengan safety, safety-nya juga menjadi meningkat karena kemungkinan adanya bocoran-bocoran pada pipa yang tadi disebut sebagai large break loka itu ini dapat dieliminir ya. Kalau tadinya katakanlah ini ada sambungan pipa antara bejana reaktor dengan pompa, ini kemungkinan di sini ada leak, ada bocor, atau mungkin pipanya katakanlah karena satu dan lain hal bisa patah. Ini kalau kemudian dimasukkan ke dalam bejana seperti ini, maka tidak dimungkinkan adanya patahan yang keluar dari bejana, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan jadi lebih rendah. Nah, berikutnya ini yang kita sebut sebagai ocean based floating nuclear power plant ya. Jadi reaktornya ini tidak dibangun di darat tapi di kapal ya. Ini contohnya yang tadi sudah saya singgung yaitu KLT-40S di Rusia yang sudah dioperasikan. Jadi reaktor tersebut berada di bagian dalam ini. Kemudian sini ada turbinnya ya. Kemudian akan terhubung dengan dengan jaringan listrik, dan juga ini kogenerasi ya untuk keperluan district heating atau juga untuk desalinasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi timeline-nya ya, maka ocean based nuclear power plant ini menjadi lebih singkat waktu waktu pembangunannya ya. Karena banyak hal yang bisa dipangkas ya, terutama dari sisi konstruksinya. Konstruksi tidak harus berada di lokasi ya. Konstruksi itu berada di pabriknya, kemudian akan ditarik gitu ya, ditarik menuju ke atau mungkin digerakkan gitu menuju ke lokasi, baru setelah itu akan dites, commissioning, kemudian dioperasikan. Nah, kalau jenisnya sebenarnya ada macam-macam Bapak Ibu. Yang kita lihat ini adalah yang tipenya ini ya, burst type. Tapi ada juga yang tipe GPS type, ada yang tipe spark type, ada yang submerged. Jadi ada yang kemudian memang sengaja ditenggelamkan ke laut ya. Kita tidak membahas ini lebih lanjut ya, karena memang konsepnya di sini sangat beragam. Nah, tipe yang lain yang sudah beroperasi ya, itu adalah ini ya, pebble bed high temperature reactor ya, HTRPM di Cina, yang sudah masuk ke jaringan Desember tahun lalu. Bahan bakarnya seperti ini Bapak Ibu, jadi bentuknya kayak bola tenis ya ukurannya, tapi di dalamnya ini ada partikel-partikel kecil yang kita sebut sebagai triso ya. Jadi atau biasanya kita sebut juga sebagai microsphere ya. Ukurannya ya kira-kira sekitar 1 milimeter lah ya, tergantung dari fabrikasinya ya. Nah, ini nanti bolanya ini akan ditumpuk gitu ya di dalam bejana. Yang warna kuning ini adalah grafit ya, bertindak sebagai moderator. Nah, dari sini nanti akan dihasilkan energi, kemudian energinya ditransfer ke pendingin yang berupa gas helium. Ya. Nah, dari gas helium itu nanti akan mengalir menuju ke steam generator yang berada di sebelah kanan bawahnya. Nah, untuk teknologi microreactor ini ada beberapa yang sudah mengembangkan ya Bapak Ibu. Ini memang bisa dikatakan ini yang terbaru gitu ya dari dari teknologi-teknologi yang ada ya. Kita bisa melihat dayanya di sini kecil-kecil ya, ada yang 8 MW elektrik, ada yang 4 MW, ada bahkan yang kurang dari 1 MW elektrik. Dan jenis bahan bakarnya itu juga macam-macam ya. Ada yang menggunakan triso seperti yang tadi
di HTRPM, ada yang menggunakan hidrida, kemudian ada juga nanti yang menggunakan nitrida. Nah, salah satu mungkin yang menarik ya, kalau kita lihat ini yang 5 pertama di sini, ini kan posisinya fix ya, hanya ukurannya saja yang kecil. Ya. Nah, yang menarik barangkali adalah yang di sebelah kanan ini, Evans. Ini didesain oleh Westinghouse. Ya, Westinghouse ini merupakan salah satu vendor PLTN yang yang besar ya. Mereka selain membangun PLTN ukuran besar juga membangun mikroreaktor. Nah, keunikannya di sini adalah ini modul reaktornya. Jadi modul reaktornya itu berukuran kecil sehingga itu bisa dibawa, ditarik oleh truk begitu ya, menuju ke daerah-daerah yang diinginkan. Ya. Ini dayanya 2 sampai 3,5 megawatt elektrik ya, per modulnya. Kemudian suhu keluaran dari reaktornya adalah 800 derajat Celcius. Ya. Nah, faktor apa yang terkait dengan pengembangan mikroreaktor ini? Pemikirannya adalah bahwa di sini nanti untuk mikroreaktor ini akan terkait dengan kebutuhan akan ketahanan energi. Ya. Tentunya dari sisi diversifikasi energi kita bisa melihat energi nuklir ini nanti bisa masuk ke dalam bauran energi, dan mikroreaktor ini mungkin menjadi salah satu opsi yang cukup menarik karena kan ukurannya kecil sehingga itu akan mudah untuk diinstal. Waktu konstruksinya tidak lama ya, dan juga ininya secara ekonomis ya tentunya nilainya akan lebih murah dibandingkan dengan PLTN yang berukuran besar. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah karena tadi ada kemungkinan karena ukurannya kecil maka reaktor tersebut dapat ditransportasikan, dapat dipindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, maka mikroreaktor ini nanti dapat digunakan untuk daerah yang memang tidak dapat diakses oleh pembangkit daya konvensional yang besar-besar itu. Ya. Di daerah terpencil, daerah bencana itu nanti akan dapat disuplai menggunakan mikroreaktor ini. Nah, keunggulan teknologi apa yang ingin dikejar dari mikroreaktor? Ya, tentunya ini adalah adanya teknologi baru dengan fitur keselamatan inheren yang inovatif ya. Jadi kalau reaktornya itu panas itu kemudian dia akan bisa mati dengan sendirinya begitu, jadi sehingga tidak bisa menyebabkan overheating. Ya. Biaya modal, maaf nih typo ya. Biaya modal yang jauh lebih rendah, kemudian modularitas ya, mobilitas lebih cenderung ke instalasi daripada ke konstruksi. Kemudian pengisian ulang bahan bakarnya itu juga panjang. Kalau reaktor yang sekarang beroperasi itu biasanya pengisian ulang bahan bakar itu sekitar 1,5 tahun. Ya, jadi setiap 1,5 tahun reaktor dihentikan, diisi ulang dengan bahan bakar baru. Overhaul time-nya itu mungkin sekitar 1 bulan, 1,5 bulan, setelah itu kemudian dioperasikan lagi. Nah, mikroreaktor ini targetnya pengisian ulang bahan bakarnya itu panjang, ya lebih dari 1,5 tahun, mungkin umumnya targetnya di atas 3 tahun, tapi mungkin ada yang mentargetkan di atas 10 tahun. Jadi 10 tahun dioperasikan terus tanpa harus melakukan pengisian ulang bahan bakar. Target penerapannya ini microgrid, ya, daerah terpencil, pertambangan, ya, pasokan daya pada kondisi darurat, potensi untuk penggunaan di antariksa dan di laut. Ya. Nah, cuma tentunya ada tantangannya. Tantangannya adalah safeguard. Safeguard itu adalah potensi untuk penyalahgunaan, ya, penyalahgunaan dari bahan bakar nuklir yang ada di dalam reaktor tersebut, sehingga teras reaktor itu mungkin harus disegel sejak dari pabrik. Ya, itu nggak boleh dibuka-bukaan gitu. Nah, ini mungkin agak berbeda dengan konsep PLTN yang sekarang, di mana kalau PLTN sekarang kan reaktornya sudah ada, bahan bakarnya yang kemudian bisa berpindah dari bahan bakar menuju ke reaktor. Nah, kalau yang ini reaktornya benar-benar disegel, nggak boleh ada permainan, nggak boleh ada pengambilan dari bahan bakar dari reaktornya. Ya, karena ukurannya itu tadi yang kecil itu.
Kemudian aspek keamanan, ya ini karena daerahnya terpencil ya, karena memang sebenarnya targetnya ke situ mau membangun PLT di daerah terpencil, tapi kalau karena daerah terpencil maka aspek keamanannya mungkin harus perlu dipertimbangkan. Target pencurian bahan bakar, nah ini mungkin juga menjadi perlu perhatian juga. Ya. Nah, strategi pengolahan dan penyimpanan limbah, nah ini kadang desain dari mikroreaktor itu adalah pokoknya ini dipindahkan dari dari pabriknya menuju ke lokasi, dioperasikan mungkin katakanlah 5 tahun gitu ya. Setelah itu sudah nggak perlu di-refueling, tapi langsung dibawa lagi ke pabriknya. Nanti akan diganti dengan yang baru. Nah, ini nanti strategi pengolahan dan penyimpanan limbahnya nantinya akan agak berbeda dengan yang PLTN yang konvensional katakanlah ya, yang sekarang beroperasi ini. Ya. Ini perlu perlu penanganan lebih lanjut ya. Kemudian persyaratan untuk operator, pengawasan dan inspeksi ya tentunya ini perlu menjadi perhatian ya, karena ini merupakan teknologi yang relatif masih baru. Nah, sekarang di Indonesia bagaimana ya? Mengapa kita memerlukan nuklir ya? Kita lihat saja barangkali ini data dari SDM ya, bahwa forecast dari penggunaan electricity atau listrik ini mungkin akan meningkat ya sampai dengan tahun 2050-an ya. Ini new and renewable energy ini share-nya 37,8%, ini yang fosil 62,2%. Ya, ini saya lupa ini dari Ruen kalau nggak salah ya. Oh ya, betul ya, ini ya, Ruen tahun 2017 ya. Kemudian realisasinya seperti ini ya, di tahun 2019 ya, batu bara ini masih dominan. Target di tahun 2038 misalnya ya, ini batu bara ini turun jadi 47%. Nah, kemudian ini realisasi pada tahun 2020 ini untuk total kapasitas pembangkit EBT ya, energi baru dan terbarukan ini 10.467 megawatt atau 14,37%. Jadi ini masih masih juga lebih rendah daripada target pada tahun ini. Ya, kalaupun diproyeksi barangkali mungkin juga kemungkinan belum mencapai target EBT. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan lagi adalah adanya ini ya, kebijakan net zero emission yang nanti kalau tidak salah ini akan dicapai di 2060 ya. Nah, artinya kalau 2060 itu net zero emission tanpa pembakaran karbon, maka fosil itu nanti tentunya akan direduksi, bahkan mungkin akan dinolkan. Maka opsi kita itu adalah renewable energy, solar, surya, angin, geothermal, dan teman-temannya. Ya, nah problemnya barangkali banyak dari renewable energy itu adalah sifatnya intermittent, ya, tergantung dari cuaca. Nah, untuk menggantikan batu bara, di mana batu bara itu mempunyai capacity factor yang tinggi, artinya bisa beroperasi katakanlah sepanjang waktu begitu, maka yang bisa yang bisa menggantikan ya mau tidak mau adalah nuklir. Samping itu nuklir juga mempunyai power density atau densitas energi yang tinggi ya per kilogram ininya ya, per kilogram bahan bakarnya. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya ya? Ini kelebihannya ini densitas energinya besar, kemudian lahan yang digunakan tidak luas ya dibandingkan dengan sumber energi yang lain, yang dapat beroperasi terus-menerus, tidak ada emisi karbon dioksida, sehingga ini cocok untuk mendukung net zero emission. Ya. Kekurangannya ini untuk reaktor yang tipenya besar, capital cost-nya ini tinggi. Namun fuel cost-nya itu rendah. Ya. Jadi ini yang mungkin untuk PLTN berukuran besar ini banyak yang masih mikir-mikir ya, saya yakin pihak swasta juga akan mikir-mikir kalau capital cost-nya itu tinggi, terutama untuk yang berukuran besar. Tapi ini nanti akan bisa kita bisa kita atasi kalau menggunakan SMR dan juga ini menggunakan mikroreaktor. Ya.
Kekurangannya lain juga sama ya, ini waktu konstruksinya lama, adanya sumber resiko berupa material radioaktif ya, ini bisa, dua hal ini bisa direduksi dengan menggunakan SMR dan juga microreactor ya. Ini usaha yang dilakukan ya, peningkatan defensive depth tadi sudah disampaikan oleh Pak Heldi ya, ada 5 level itu nanti bisa bisa ditingkatkan lebih lanjut. Nah, bagaimana untuk Indonesia opsinya yang sesuai itu apa? Ini kalau kita lihat ini data dari SDM ya, konsumsi energi listrik. Ini prediksi di 2038, prediksinya seperti ini. Konsumsi yang tinggi ini di Jawa ya, Jawa Barat ini sebenarnya tinggi sekali. Kemudian di Sumatera ini juga cukup tinggi ya. Sementara di pulau-pulau lain di kawasan timur Indonesia ini kondisinya sedang bahkan rendah. Nah, kalau kita melihat kondisi seperti ini, maka kita bisa menyatakan untuk daerah-daerah yang tingkat konsumsi energi listriknya itu sedang atau tinggi atau sangat tinggi, ini akan cocok kalau kita menggunakan pembangkit listrik PLTN yang dayanya itu besar. Ya, ini economic of scale kalau ini, ya, karena kebutuhannya besar sehingga kalau kita menggunakan yang kecil-kecil ini justru menjadi tidak efektif, ya kan, lebih efektif kalau di situ menggunakan pembangkit daya yang besar. Namun sebaliknya untuk kawasan-kawasan yang tingkat konsumsi listriknya itu rendah, maka ini akan cocok kalau kita menggunakan SMR maupun microreaktor, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil yang yang sulit terjangkau oleh jaringan atau grid yang ada ya. Itu. Baik Bapak Ibu, nah diizinkan kami menyampaikan sedikit apa yang kami lakukan di Laboratorium Teknologi Energi Nuklir di UGM terkait dengan SMR dan microreaktor ini. Di tempat kami sudah melakukan penelitian yang terkait dengan dua jenis teknologi tersebut. Ini akan saya sampaikan beberapa di antaranya. Yang pertama ini terkait dengan pengembangan PLTN terapung. Kita sudah pelajari reaktor KLT-40S ya yang di Rusia, yang ada di Rusia. Kemudian kita coba untuk menganalisis bagaimana tingkat keselamatannya, kajian keselamatannya, kemudian kita lakukan analisis simulasi kalau katakanlah terjadi kondisi reaktornya itu goyang ya. Jadi ini yang mungkin agak berbeda ya, karena PLTN-nya itu berada di kapal, maka di situ akan ada potensi reaktornya itu akan bergerak-gerak seiring dengan adanya gelombang gelombang laut. Ini berbeda dengan PLTN yang dibangun di daratan gitu. Di daratan kan fix ya, tidak bergerak-gerak. Nah, sehingga kita coba untuk melakukan simulasi ini, nah, misalnya seperti ini, bagaimana efek dari gerakan gelombang itu, kemudian bagaimana efeknya terhadap parameter keselamatan ini yang kita sebut sebagai MDNBR. Ternyata ini untuk kondisi tertentu ini nilainya juga masih masih bagus begitu, sehingga artinya gerakan kapal yang pitching itu mengangguk-angguk ya, kapalnya mengangguk-angguk itu ini masih memungkinkan sampai derajat tertentu ya. Kemudian ini kajian aspek keselamatan kalau misalkan pada reaktor tersebut itu pompanya itu macet gitu ya, karena di sini reaktornya itu masih reaktor yang bertipe pendinginan aktif, ada pompa yang berputar. Nah, kalau pompanya itu katakanlah anggap mati sampai 4 buah pompa yang ada itu mati semua, efeknya itu seperti apa? Nah, ini yang kita coba untuk kaji ya, kita lakukan kajiannya. Ternyata nilai aspek keselamatan ini bisa berkurang drastis begitu. Ya. Nah, dari situ kita coba untuk mengembangkan juga simulator reaktornya ya. Ini kita buat simulatornya. Ini desktop simulator ya, jadi masih menggunakan
menggunakan software ya, jadi belum menggunakan hardware. Kita simulasikan keadaan gelombangnya, kemudian kondisi kondisi operasionalnya itu seperti apa. Ya, kita ingin mengetahui fenomena yang terjadi itu bagaimana. Nah, kemudian kita juga meningkatkan aspek keselamatannya, misalnya dengan mengganti bahan bakarnya menggunakan bahan bakar tipe baru yang kita sebut sebagai accident tolerant fuel. Ya, jadi accident tolerant fuel ini akan mengurangi potensi terjadinya kecelakaan sebagaimana yang terjadi pada reaktor di Fukushima. Ya, jadi bahan bakarnya diganti, bukan menggunakan uranium dioksida, tapi mungkin menggunakan nitrida atau silisida. Kemudian kelongsongnya ya, pembungkus dari bahan bakarnya itu juga diganti dengan dengan material yang lain yang lebih tahan terhadap suhu yang tinggi. Ya. Nah, samping itu juga di lab kami ini kami mencoba untuk mengembangkan hydrate micro reaktor ya. Jadi dayanya ini 1 megawatt thermal. Ini sketsa untuk reaktornya semacam ini. Di sini kita mempunyai teras aktif. Ini sel anunya ya, bahan bakarnya begitu. Jadi ada bahan bakar, ada dikelilingi oleh kanal pendingin gitu. Kemudian tapi di sini pendinginnya adalah sodium ya atau natrium dengan teknologi heat pipe. Ini dayanya adalah daya 1 megawatt thermal. Ya. Nah, ini juga sudah kita coba untuk melakukan proses desain, kemudian analisis keselamatannya bagaimana kalau misalnya ini proses pengambilan kalornya di sini terganggu. Nah, kemudian yang kita coba juga adalah pengembangan untuk thorium microreaktor. Jadi bahan bakarnya kita ganti dengan thorium. Kita tidak menggunakan uranium 235, tapi basisnya adalah thorium. Harapannya ini bisa lebih sustain ya, karena kalau kita menggunakan thorium itu dari sisi siklus bahan bakarnya ini menjadi bisa dioperasikan lebih lama begitu dibandingkan dengan menggunakan uranium ya. Jadi di sini kita punya 1 fuel block ya. Ada ada bahan bakarnya ya, thorium dan uranium ya, uranium 233 bukan 235. Kemudian dialiri oleh pendinginnya adalah ini biasa kita sebut sebagai FLIBE ya, jadi LiFBF2. Kemudian fuel block-nya ini kemudian kita pasang ke dalam reaktor. Jadi di sini hanya ada 6 fuel block, dan untuk pengendaliannya di sini ada di bagian luar ini adalah control drum. Jadi ada ada semacam mekanisme untuk menggerakkan ini ya, semacam silinder gitu ya. Kemudian di situ ada material yang dapat menyerap neutron untuk mengendalikan tingkat reaksi dari reaksi fisinya. Ya. Ya tentu saja ini masih dalam tahap Bapak Ibu konseptual desain ya. Dan kita berharap ini nanti bisa bisa dikembangkan lebih lanjut. Dayanya adalah 1,5 megawatt thermal. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan pengembangan dan potensi dari SMR dan MMR, serta apa yang sedikit yang dikembangkan oleh lab kami di UGM terkait kedua jenis reaktor tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas paparannya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dan diskusi ya. Yang saya baca dari Depok, ini pertama dari Pak Adi. Untuk generasi 4 ATGR, apakah dimungkinkan dibangun di Indonesia? Terima kasih. Ya Pak. Ya. Kalau dimungkinkan, tentunya dimungkinkan ya Pak. Hanya saja mungkin timeline-nya ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin untuk yang generasi 4 yang tipe seperti VHTR atau apa ini mungkin secara teknologi belum benar-benar
proven atau belum benar-benar established ya dibandingkan dengan teknologi yang menggunakan pendingin air ya. Karena masih banyak aspek-aspek lain yang masih perlu dikaji. Jadi mungkin kita bisa berharap mungkin kalaupun kita akan membangun generasi 4 ya mungkin time frame-nya mungkin tidak dalam waktu dekat ini, mungkin di tahun 2040 ke atas barangkali. Demikian Pak Edi dari saya. Baik, berikutnya dari Pak Beni Dwika Leonanda. Kenapa sampai sekarang Indonesia belum membangun PLTN? Apa masalahnya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Beni ya. Baik, untuk apa namanya untuk membangun PLTN dari apa namanya dari IAEA itu ada guideline-nya ya Pak ya. Ada 3 tahapan ya sebenarnya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, tahap 1 itu masalah apa namanya persiapan, kemudian tahap 2 itu yang terkait dengan konstruksi, tahap 3 commissioning, pengoperasian. Kita sudah lolos di tahap 1, akan tetapi masih ada beberapa beberapa kriteria. Dari 12 kriteria itu ada 3 yang belum memenuhi. Yang pertama itu adalah komitmen dari pemerintah. Ya, pada waktu itu masih kurang ya. Di antaranya harus ada organisasi khusus yang kita sebut sebagai NEPIO yang nanti akan mengorganisir bagaimana proses pembangunan sampai dengan pengoperasian PLTN. Itu yang belum ada di Indonesia. Nah, akan tetapi sepertinya kalau tidak salah saat ini DEN, ya, Dewan Energi Nasional, ini sudah mendapat mandat dari pemerintah ya untuk menyusun NEPIO dan juga untuk memenuhi kriteria-kriteria lain yang masih kurang itu. Jadi mudah-mudahan ini hal-hal yang terkait dengan komitmen pemerintah ini sudah bisa teratasi ya untuk kondisi saat ini. Itu kalau dari sisi ini Pak, dari sisi kesiapan dari Indonesia seperti itu. Kalau dulu memang kita sudah ingin sekali ya, bahkan mungkin tahun 70-an itu sudah pernah, kemudian mungkin tahun 80-an bahkan target itu mungkin di tahun berapa 1900-an, akhir 1900-an itu harus dibangun PLTN, tapi ada kendala-kendala termasuk juga ada krisis moneter itu ya. Nah, itu menyebabkan banyak hal ya. Nah, setelah itu ya ya semuanya menjadi tertunda ya, kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Indro Yulianto. SMR memerlukan luas lahan berapa besar, Pak? Ya Pak, tergantung ininya ya Pak ya, tergantung dari daya reaktornya Pak ya. Kalau misalnya katakanlah saya baca di literatur yang untuk yang U-baterai yang ukurannya 10 megawatt elektrik itu ya mungkin ukuran lahannya paling yang dibutuhkan sekitar satu lapangan bola saja. Ya, jadi tidak luas sekali ya. Kalau untuk yang PLTN yang besar kan memang relatif luas ya. Saya katakan relatif karena dibandingkan dengan sumber energi yang lainnya. Itu relatif luas karena nanti kan ada harus ada perimeter keselamatannya dan juga harus dekat dengan sumber air. Nah, kalau yang ini yang SMR dengan ukuran-ukuran yang kecil ya nanti tidak akan besar ininya. Nah, bahkan kalau yang Evins itu yang yang transportable itu malah mereka lebih kecil lagi, lebih sempit lagi ya, luas lahan yang diperlukan tidak sampai ukuran satu lapangan bola itu. Demikian Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Ahmad Zainuri.
Pertanyaan Pak, lebih efisien mana PLTN dibandingkan PLTC, PLTS, dan PLTU? Dari sisi efisiensi, kita melihatnya tentunya dari proses ininya ya, siklus dayanya ya Pak ya. Artinya kalau kita sama-sama menggunakan siklus Rankine ya, menggunakan siklus Watt sama seperti dengan PLTU, itu efisiensinya hampir sama, mungkin sekitar 30-an, 35% ya, kira-kira hampir sama, karena yang berbeda itu kan hanya sumbernya saja ya, sumber pembangkitan energinya itu ini menggunakan nuklir, yang lainnya itu menggunakan uap gitu kan, menggunakan batu bara ya. Tapi siklus ininya, kalau efisiensinya kita kan melihatnya dari proses pembangkitan uapnya itu kan nanti hampir sama ya. Nah, nanti yang berbeda itu kalau kita menggunakan reaktor yang bersuhu tinggi dengan menggunakan siklus gas. Nah, kalau itu tentunya kita akan bisa mendapatkan mungkin kisaran efisiensi termalnya di 45% gitu, itu masih bisa kita peroleh ya. Jadi tergantung dari ininya Pak, siklus daya yang digunakan itu yang seperti apa? Apakah menggunakan siklus uap atau menggunakan siklus gas? Seperti itu. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Isdianto Tanustiaji. Apakah mikroreaktor nuklir sudah bisa diterapkan di Indonesia? Apakah perlu izin khusus dan sudah diatur oleh pemerintah? Bagaimana safety faktornya? Ya Pak, untuk reaktor tentunya ini izinnya diatur oleh Bapeten ya Pak. Di Bapeten itu sudah ada peraturan-peraturan terkait dengan izin, mulai dari izin tapak, kemudian izin konstruksi dan lain-lain. Ya. Jadi secara prinsip mau yang dibangun itu mau reaktor besar atau reaktor mikro itu sama saja ya. Izinnya sama seperti yang sudah diinikan oleh sudah ditetapkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini oleh Bapeten. Ini sebenarnya saya lihat ada beberapa nama orang-orang Bapeten ini yang ikut di forum ini, mohon nanti kalau saya keliru bisa dikoreksi. Nah, mungkin yang membedakan adalah bisa jadi dari sisi ininya ya, dari sisi timingnya ya, atau waktu untuk untuk mengeluarkan izinnya ya. Barangkali untuk yang microreactor karena dayanya lebih kecil, analisisnya mungkin tidak seruwet yang reaktor besar ya, mungkin lama waktu perizinannya bisa lebih pendek ya. Nah, mungkin yang menjadi challenge bagi bagi badan regulasi ini adalah karena teknologinya baru, mungkin ini yang masih harus dipastikan itu tadi aspek safety-nya apakah memang benar-benar seperti yang diklaim oleh vendornya. Demikian Pak Edi. Baik, nah ini masih ada lanjutannya ya. Apakah bahan bakarnya sudah bisa diproduksi di Indonesia? Ini masih Pak Isdianto. Apakah bahan bakarnya dapat diproduksi di Indonesia? Mungkin kalau untuk jenis yang first of a kind ya, mungkin yang awal-awal gitu, barangkali mungkin tidak ekonomis ya kalau kita memproduksi bahan bakar sendiri ya. Meskipun kita punya punya tambang atau potensi bahan galian uranium dan thorium ya. Tapi kalau jumlah PLTN-nya itu belum banyak ya, secara keekonomian saya yakin itu saya bilangnya belum cucuk ya, belum impas antara biaya untuk memproduksi sendiri dengan biaya beli ya, karena nanti kan ya aspek ekonomi jelas nanti menjadi perhatian
faktor penting juga ya untuk bisnis gitu kan. Nah, tapi nanti kalau misalnya kita sudah mempunyai relatif banyak PLTN ya, nah itu nanti akan lebih visible ya, lebih menarik kalau kita menggunakan bahan bakar sendiri. Apalagi kalau kita mengembangkan yang thorium, nah itu nanti sustainability dari pasokan energi dan pasokan bahan bakarnya itu menjadi lebih panjang gitu. Mengatakan Pak Edi? Baik, berikutnya dari Pak Sudibyo. Yang pertama, apakah pembebanan mikroreaktor dan SMR power plant bisa fleksibel dengan cepat diubah? Berapa jam atau lama waktu yang dibutuhkan untuk startup dan shutdown-nya? Terima kasih. Ya, Pak, untuk yang nomor 1 itu terkait dengan load following ya Pak ya. Sepertinya untuk yang reaktor-reaktor yang micro SMR ini memang lebih mudah untuk untuk dioperasikan load following ya. Jadi kalau ada perubahan bebanan ini bisa mengikuti. Kalau yang reaktor besar biasanya itu memang diarahkan untuk mengikuti beban dasar sehingga tidak fleksibel untuk mengikuti perubahan beban ya. Tapi kalau yang micro reaktor SMR daya kecil itu lebih mudah ya. Nah, kalau untuk berapa jam atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk startup atau shutdown ini saya yakin ini nanti tergantung spesifik dari masing-masing reaktornya atau jenis reaktornya. Karena nanti untuk menaikkan daya itu ada juga yang kita sebut sebagai dari sisi keselamatan itu ada yang kita sebut sebagai periode reaktor. Periode reaktor itu nanti suatu nilai tertentu ya yang tidak boleh dilewati ya. Jadi periode reaktornya sekian detik misalnya itu tidak boleh dilewati karena itu kalau dilewati nanti kenaikan dayanya itu akan cepat sekali gitu kan. Kenaikannya seperti eksponensial gitu. Jadi itu memang harus dijaga. Nah, periode reaktor itu nanti akan tergantung dari jenis bahan bakarnya, konfigurasi reaktornya. Ya, jadi beda-beda antara reaktor yang satu dengan reaktor yang lain. Sehingga proses startup shutdown-nya, lama waktu yang dibutuhkan itu nanti juga akan berbeda-beda tergantung dari jenis reaktornya itu. Memang agak kalau untuk yang reaktor besar itu mungkin agak lambat ya, mungkin sekitar berapa ya, 0,5% saya lupa per menit ya kalau nggak salah ya, 0,5% per menit. Kalau untuk yang micro atau SMR saya belum tahu secara pasti karena yang beroperasi kan baru sedikit ya, yang SMR kan baru 2, yang lainnya kan masih dalam tahap perencanaan. Demikian Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Adi Haryanto. Apakah pembangkit listrik nuklir yang di Puspitek menggunakan mikroreaktor? Di Puspitek belum untuk membangkitkan listrik, Pak. Kalau yang ada saat ini untuk reaktor daya ya, reaktor riset itu yang di Serpong itu dayanya 30 megawatt termal ya, tapi itu memang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan listrik ya. Itu untuk untuk penelitian, untuk pengujian material ya. Jadi penggunaannya memang berbeda. Nah, yang didesain oleh Batan beberapa waktu yang lalu yang terkait dengan RDE itu adalah reaktor daya eksperimental ya. Memang belum dibangun ya. Dayanya adalah 10 megawatt thermal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dari definisi ya itu masuk ke mikroreaktor ya, karena nanti kan daya listriknya kan kurang dari 10 megawatt ya, mungkin 3 atau 4 megawatt listrik ya, seperti itu. Demikian Pak Edi.
Baik, berikutnya dari Pak Sutibyo lagi, berapa minimum uptime dan berapa minimum downtime microreactor dan SMR power plant? Yang ini saya belum tahu secara pasti, Pak. Ya, seperti saya katakan tadi, belum banyak yang beroperasi sehingga belum tahu data secara secara umumnya bagaimana. Gitu, Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Adnan Hanif. Berdasarkan jenis bahan bakarnya, uranium dan plutonium tadi, Pak, apakah ada perbedaan? Jika dilihat dari segi efisiensi thermal, apabila ada izin bertanya, Pak, bisakah dijelaskan sampai berapa persen tingkat efisiensi dari PLTN dilihat dari jenis bahan bakarnya? Mohon maaf, Pak, tadi agak kurang Jadi jelas, Pak. dari bahan bakarnya tadi misalnya uranium, plutonium, apakah Ya. itu mempengaruhi efisiensi pembangkit? Oh ya, ya, efisiensi pembangkit tentunya nanti akan ditentukan oleh ininya ya, Pak ya, proses power cycle-nya ya. Seberapa besar nanti akan bisa membangkitkan atau menghasilkan, misalnya kalau menggunakan uap ya berarti nanti akan menghasilkan uap pada tekanan sekian, suhu sekian ya. Jadi dari sisi bahan bakar, apakah itu menggunakan uranium atau plutonium gitu, dari sisi itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, penggunaan bahan bakar itu nanti efeknya akan lebih banyak nanti ke arah apakah itu nanti bisa dioperasikan katakanlah lama begitu ya. Misalnya apakah perlu proses refueling ya, pengisian ulang bahan bakar setiap 1 tahun sekali, 1,5 tahun sekali, atau mungkin 5 tahun sekali. Tapi dari sisi termodinamika ya, dari sisi power cycle-nya itu lebih ditentukan dari ininya, dari fluida kerjanya yang digunakan untuk menggerakkan turbinnya. Jadi sisi pembangkitannya, bahan bakarnya mungkin tidak terlalu banyak berpengaruh. Begitu, Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Nuzuluddin. Ya. Ini PLTN skala rumah tangga dengan mikroreaktor apa ada, Pak? Belum ada. Iya, skala rumah tangga belum ada ya. Tentunya ini juga ya, Pak ya, penggunaan energi nuklir ini mungkin perlu diawasi ya, karena mestinya tidak semudah kita menggunakan menggunakan gas misalnya ya. Nah, meskipun secara potensi ya kita bisa menggunakan eh, reaktor skala rumah tangga, kemudian rumah kita itu bisa terang benderang selama puluhan tahun tanpa harus ganti bahan bakar misalnya seperti itu. Tapi barangkali problemnya adalah dari sisi ininya sendiri, bahan bakarnya itu sendiri, ini sifatnya itu kan radioaktif ya. Nah, untuk bahan bakar seperti itu ini tentu ada pengawasan. Dalam hal ini di Indonesia pengawasannya dilakukan oleh Bapeten ya, atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Nah, artinya sepertinya kemungkinan kalau reaktor itu kemudian skala rumah tangga dan nanti setiap orang bisa memiliki, sepertinya nanti akan, kalau saya membayangkan sih agak susah diimplementasikan ya, karena nanti perlu perizinan dan lain-lain yang dan pengawasannya tentunya yang tidak sederhana. Demikian, Pak Edi. Baik, dari Pak Rio Arif. Memungkinkan tidak Pak SMR itu diaplikasikan ke kereta api? Ke kereta api secara prinsip saya yakin memungkinkan, Pak. Ya, hanya saja barangkali nanti yang perlu diperhatikan, ini menarik ini idenya ya. Barangkali yang perlu diperhatikan itu adalah dari sisi proteksi radiasi, kemudian nanti juga dari sisi kalau misalkan terjadi kecelakaan di lalu lintas ya, keretanya mungkin bertabrakan atau terguling atau apa, nah itu bagaimana
proses ininya, proses apa namanya, bagaimana bisa diyakinkan bahwa pelepasan material radioaktif dan itu tidak akan, atau material radioaktif yang ada pada reaktornya itu tidak akan lepas ke lingkungan sehingga membahayakan masyarakat yang ada di sekitar lokasi kecelakaannya itu. Nah, mungkin ini yang apa namanya, yang perlu menjadi perhatian ya. Jadi dari sisi aspek safety-nya itu Pak Edi. Ya, ini ada pertanyaan nomor 2-nya. Sistem pendingin yang cocok untuk SMR yang diaplikasikan ke kendaraan ini seperti apa, Pak? Ya, kalau untuk SMR untuk kendaraan Pak ya. Wah, saya tidak tahu secara pasti nanti halnya seperti apa ya. Mungkin malah idenya barangkali mungkin bukan reaktor seperti yang kalau kita menggunakan energi nuklir barangkali ini bukan menggunakan reaktor fisi yang seperti sekarang misalnya mikroreaktor begitu. Barangkali mungkin yang bisa dibayangkan adalah menggunakan baterai nuklir malah. Jadi kendaraannya, misalnya mobil itu menggunakan baterai, tapi baterainya itu adalah menggunakan baterai nuklir. Tapi ini ide ya, karena itu dimungkinkan. Ya, jadi dari proses apa namanya, proses peluruhan itu masih nanti akan bisa menghasilkan kalor dari proses apa termionik itu nanti bisa diubah, bisa dikonversi dari apa namanya, dari proses kalor peluruhan dari radioaktif itu menjadi listrik. Itu yang prinsip dasar untuk apa namanya, untuk menghasilkan baterai listrik. Jadi mungkin kalau itu mau dikembangkan, barang ke depannya adalah ya pengembangan mobil listrik itu, tapi baterainya itu baterai yang menggunakan radioisotop ya. Tapi nanti ya challenge-nya barangkali nanti bagaimana kita mendapatkan apa namanya, efisiensi yang mungkin tinggi ya untuk menghasilkan arus listriknya, dan juga nanti dari aspek safety-nya nanti bagaimana gitu terkait dengan hal itu, karena nanti kan di mobilnya itu nanti akan ada material radioaktif yang ada di mobil selama ya, kalau kita mengendarai atau kita naik mobil itu kan berarti nanti kita ada paparan radiasinya yang mungkin selama beberapa menit, beberapa jam kayak gitu. Berarti yang perlu ada aspek proteksi radiasinya kayak gitu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Marzirman. Izin bertanya Pak, pompa sirkulasi uap sumbernya mekanik atau listrik? Kenapa harus ada pompa? Kan ada tekanan gas untuk memutar turbin. Pompa sirkulasi uap, baik Pak. Jadi gas atau uap itu tergantung dari ininya ya, siklusnya ya. Itu jelas nanti akan memutar turbin. Nah, pompa itu digunakan untuk memutar gasnya itu ya. Jadi karena itu harus dikembalikan lagi itu ke dalam reaktor atau ke dalam steam generator ya. Jadi kita memang memerlukan pompa. Ini kalau kita menggunakan teknologi yang tadi sudah disebut adalah teknologi yang bersifat aktif ya. Jadi kita memerlukan pompa untuk memutar lagi. Jadi kalau kita menggunakan siklus uap itu kan air itu akan masuk ke misalnya yang ke boiling water reactor ya, jenis boiling water. Air itu nanti akan dipompa dalam bentuk cairan masuk ke dalam reaktor, keluar dari reaktor itu berbentuk uap. Nah, uapnya itu nanti yang akan masuk menuju ke turbin. Ya, turbinnya nanti akan berputar begitu kan. Nah, tapi nanti keluar dari turbin ini nanti uapnya itu akan dikondensasi, dikembalikan fasenya berubah menjadi cairan. Nah, tapi untuk menggerakkan itunya itu kan tetap harus membutuhkan pompa. Ya. Apa namanya, tidak bisa dibiarkan dibiarkan tanpa pompa itu. Nah, kalau untuk yang untuk yang teknologi yang passive
cooling itu ya. Ini nanti akan lebih banyak mengandalkan gravitasi. Jadi proses pendinginannya itu dilakukan menggunakan konveksi alami. Ya. Jadi karena dipanasi, maka kerapatan dari pendinginnya itu berarti akan berkurang, dia akan bergerak ke atas. Nah, nanti kemudian dari situ akan ditransfer energinya menuju ke katakanlah steam generator, yaitu nanti dia akan bergerak lagi turun ke bawah. Jadi tanpa perlu ada pompa. Tapi kalau dari sisi ininya, dari sisi pembangkitannya untuk menggerakkan turbin itu masih tetap diperlukan pompa. Kalau itu dalam kondisi operasi normal, ya. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak normal, ini turbinnya kan dimatikan. Ya. Jadi tidak ada pembangkitan listrik dari turbin generator yang terhubung dengan jaringan listrik. Itu dimatikan, pompanya nanti ya cost down ya, pompanya juga akan berhenti begitu. Tapi ininya yang di daerah reaktornya itu untuk mendinginkan reaktornya itu nanti akan hanya menggunakan konveksi alam berdasarkan gravitasi saja. Demikian Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Ridwan. Bagaimana penanganan limbahnya? Apa sudah siap? Bagaimana penanganan limbahnya ya Pak? Dan saya videonya nanti. Bagaimana penanganan limbahnya? Ya untuk limbah untuk yang untuk yang reaktor saat ini ada ya Pak ya, yang beroperasi. Biasanya bahan bakar yang tadi sudah ditaruh di dalam reaktor itu nanti akan ditaruh di tempat penyimpanan sementara. Itu ada kolamnya, ada kolam untuk penyimpanan sementara. Di situ nanti bahan bakar yang di dalamnya ada limbahnya itu nanti biasanya mungkin ditaruh sekitar beberapa tahun begitu untuk mendinginkan dari bahan bakar bekasnya itu. Karena itu tadi ya, reaksi fisi itu nanti akan menghasilkan produk fisi ya, atau produk fisinya itu nanti yang seringkali kita sebut sebagai limbah. Nah, produk fisinya itu kan ada radiasinya ya. Nah, radiasinya itu macam-macam. Ada yang radiasinya umurnya pendek, ada yang panjang. Nah, jadi itu sengaja untuk ditaruh ke dalam kolam penyimpanan sementara itu untuk mendinginkan. Jadi yang meluruh dengan umur yang pendek itu nanti akan habis ya. Jadi nanti tidak akan menghasilkan panas ya, sehingga tidak ini lagi karena tentunya karena sudah habis. Jadi yang tersisa itu adalah yang berumur panjang, dan itu nanti panas yang dihasilkan dari limbahnya itu nanti juga akan sedikit. Nah, kalau itu panasnya sudah berkurang, maka itu nanti akan dibawa atau ditaruh ke dalam tempat penyimpanan tempat penyimpanan kering ya. Jadi tadi kan di dalam kolam ya, itu tempat penyimpanan basah. Nanti kemudian akan dibawa ke tempat penyimpanan kering. Itu bentuknya seperti kontainer begitu, ditaruh ke situ. Nah, kemudian ya biasanya di situ sampai bertahun-tahun ya, karena sebenarnya limbah dari PLTN itu ya volumenya tidak banyak-banyak amat begitu ya. Jadi kalaupun ditaruh di lokasi di sekitar PLTN-nya itu masih bisa gitu. Nah, selanjutnya bagaimana itu akan dikelola. Nah, ini tergantung dari kebijakan dari negara yang memiliki PLTN tersebut. Kalau negara tersebut menganut siklus terbuka ya, open cycle gitu, berarti limbah tadi yang sudah disimpan di dalam kontainer itu nanti akan disimpan ke tempat penyimpanan lestari ya. Jadi nanti akan ada tempat khusus di mana di situ akan diletakkan limbah-limbahnya. Tapi kalau negara tersebut menganut close cycle ya, siklus tertutup begitu, maka bahan bakar bekas yang ada limbahnya itu nanti akan dibawa ke pabrik pengolahan ulang
untuk apa? Itu untuk dipisahkan. Karena di situ masih ada uranium yang tersisa, masih ada plutonium yang tersisa yang nanti itu akan bisa difabrikasi ulang, digunakan untuk bahan bakar reaktor. Jadi dipisahkan. Yang bisa dijadikan bahan bakar dimanfaatkan, yang tidak bisa digunakan yaitu dipisahkan, kemudian diproses ya, ada pengolahannya ya, ada sementasi, kemudian ada vitrifikasi dan lain-lain ya, proses kimia dan fisik, baru kemudian dikompaksi ya, dipadatkan gitu, baru setelah itu disimpan. Jadi ada proses penanganan lebih lanjut dari limbah yang dihasilkan itu. Demikian Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Gunawan Siregar. Yang pertama, seingat saya Torkon pernah bekerjasama dengan PLN Engineering. Apakah Torkon pakai thorium yang cukup banyak di negara kita dan tipe reaktornya SMR? Kemudian nomor 2, sekalian aja. Kabarnya ada beberapa lokasi yang pernah studi, Pulau Bangka, Muria, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Apa benar Pak? Dan apa ada lokasi lain yang pernah studi? Kabarnya Batan pernah studi untuk merancang reaktor generasi 4, yang mana yang lebih baik SMR atau generasi 4? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Ini atas pertanyaan Pak Gunawan ya. Untuk yang pertama terkait dengan Torkon ya, ini desain dari Torkon ini menggunakan menggunakan bahan bakar thorium ya. Tentunya itu dicampur dengan uranium ya Pak. Campuran thorium dengan uranium, karena kalau thorium murni 100% itu tidak akan bisa beroperasi reaktornya. Jadi masih tetap ada campuran uraniumnya untuk pemicunya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tipenya itu memang SMR ya, jadi ini dibedakan SMR dan MSR ya. Jadi reaktornya itu adalah menggunakan bahan bakar molten salt ya. Jadi leburan garam ya. Tapi ininya ya, tipe reaktornya ini kalau tidak salah itu mungkin agak besar ya, 500-an megawatt ya kalau tidak salah ya, untuk satu ininya. Jadi kalau per definisi ya barangkali itu tidak masuk ke dalam small modular reactor ya. Kalau kita lihat dari besaran daya yang dibangkitkan itu. Nah, kemudian apa tadi? Lokasi-lokasi yang studi, Pak. Yang studi ya, betul Pak. Jadi di di beberapa tempat itu sudah pernah dilakukan studi ya, yang paling lama itu di Semenanjung Muria ya. Mungkin tahun berapa itu, 80-an 90-an gitu. Tapi sebenarnya tidak jadi karena banyak tentangan di situ. Kemudian beberapa studi yang lain ya, ada di Bangka, Kalimantan Barat, memang betul ada, bahkan kalau tidak salah Banten juga pernah dilakukan studi itu ya. Yang jelas studi itu adalah studi untuk tapak, itu mencari lokasi yang tidak rawan gempa ya, tidak rawan gempa, tidak rawan tsunami gitu, sehingga aspek keselamatan dari tapak itu sudah bisa dipastikan sejak awal, karena itu nanti akan menjadi syarat pertama untuk perizinan ya dari Bapeten itu adalah izin tapak itu ya. Jadi tapaknya itu harus sudah dulu ya, sudah harus fix dulu, sudah oke, mana yang akan dibangun di situ. Kemudian yang ketiga terkait dengan Batan ya. Batan studi untuk merancang reaktor generasi 4 ya, yang dulu merancang ini ya, RDE, reaktor daya eksperimental, itu menggunakan tipe bahan bakar pebble bed ya. Pendinginnya adalah helium ya, jadi memang itu bisa kita sebut sebagai generasi keempat ya. Kemudian mana yang lebih baik, SMR atau generasi keempat ya,
tergantung dari ininya Pak ya. Jadi apa namanya? Kalau kita bicara SMR atau tidak itu kan kita bicara dari level dayanya ya, tingkat daya yang dihasilkan gitu. Kalau generasi itu beda lagi ya. Generasi itu tipe ininya, tipe apa namanya? Teknologinya ya. Generasi 1, 2, 3, 4 itu generasinya. Jadi bisa saja generasi 4 sekaligus SMR itu ya memungkinkan gitu kan. Karena teknologi generasi keempat tapi daya kecil ya itu kan nanti di SMR generasi keempat. Jadi kalau kita mengatakan mana yang lebih baik ya kita tidak bisa membandingkan apple to apple seperti itu karena ini memang klasifikasinya memang berbeda. Demikian Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Michael Yosua. Nah, ini yang untuk pendingin tadi yang pakai natrium dan atau LiFBF ini counterflow atau seperti apa? Ini mungkin tadi saya kelewat. Selain itu juga untuk pertimbangan Na itu materi yang korosif. Apakah ada pertimbangan kenapa menggunakan Na? Begitu juga untuk F. Setahu saya fluorin kalau berubah menjadi AF bisa menghabiskan kaca. Apakah dari desain tersebut sama sekali tidak mengandung material glass? Oke, terima kasih Pak. Baik untuk yang apa namanya, untuk desain prototip menggunakan sodium atau LFBF ya. Nah, ini counterflow yang di anunya apa ya, di reaktornya ya, maksudnya ya. Ini anunya setahu saya itu anu ya, bukan counterflow ya, Mas. Jadi apa namanya? Co-current flow ya, dari satu arah seperti itu Pak. Tapi mungkin saya keliru ya yang untuk ini. Jadi saya tidak tahu secara pasti yang di sini. Nah, untuk yang pertimbangan sodium ini atau Na ini memang ini merupakan merupakan apa namanya material yang korosif ya, sehingga memang ininya material yang digunakan memang menjadi berbeda Pak, karena apa namanya bukan logam biasa gitu ya. Nah, ininya biasanya kan nanti yang digunakan adalah grafit seperti itu. Nah, karena ini memang untuk mengurangi itu tadi apa aspek korosif dari sodium seperti itu. Nah, makanya salah satu salah satu tujuan utama dari riset-riset yang terkait dengan generasi 4 yang menggunakan material-material yang katakanlah eksotik itu adalah untuk memastikan bagaimana kompatibilitas dari material itu. Ya, itu harus dipastikan karena nanti akan menjadi aspek safety yang penting ya dalam pengoperasian reaktor nuklir. Ya. Jadi masih banyak katakanlah PR yang terkait dengan generasi 4 itu yang berhubungan dengan material. Ya, jadi penelitian-penelitian yang sekarang berkembang ini masih banyak yang mengarah ke sana karena memang perlu mencari itu tadi kompatibilitas material yang benar-benar aman biar tidak tidak menghasilkan gangguan yang tidak kita inginkan ke depannya. Mengatakan Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Indro Yulianto ini. Reaktor bisa berumur 30 tahun. Bagaimana maintenance instrumentation-nya? Bagaimana metode instrumentation-nya? Ya, tentunya bisa diinikan Pak, yang 30 tahun itu ini kan perhitungan anunya Pak ya, perhitungan desain desain di atas kertasnya ya. Dalam arti dimungkinkan kalau kita menggunakan bahan bakar seperti ini, kemudian geometri seperti ini, kemudian material-material seperti ini dimungkinkan untuk bisa beroperasi 30 tahun tanpa henti. Nah, tentunya nanti dalam kenyataannya ya itu belum tentu akan benar-benar 30 tahun tanpa henti ya. Nah, tentunya saya yakin pada satu saat-saat tertentu pasti nanti akan ada overhaul ya. Nah, untuk maintenance untuk yang lain ya kita bisa bayangkan juga lah misalnya kalau misalnya ada pompa atau apa itu kan juga tidak mungkin nanti 30 tahun benar-benar itu akan bisa benar-benar beroperasi tanpa henti. Pasti itu nanti akan ada henti untuk maintenance, untuk perbaikannya seperti itu. Hanya saja yang berumur katakanlah 30 tahun dan seterusnya itu adalah bahwa kita bisa menggunakan bahan bakar yang ada itu tanpa harus
diganti dengan bahan bakar yang baru. Artinya tanpa perlu melakukan proses refueling. Kita masukkan sekali, kita biarkan ya, teoritisnya kan sebenarnya kita biarkan selama jalan 30 tahun pun itu tidak akan perlu kita hentikan untuk mengganti bahan bakar. Dalam prakteknya mungkin di tengah itu nanti mungkin perlu ada overhaul juga, tapi tidak perlu melakukan penggantian bahan bakar. Ya, jadi ini agak berbeda dengan PLTN yang sekarang ini beroperasi yang memang perlu berhenti di 1 tahun atau 18 bulan gitu untuk menggantikan bahan bakar. Demikian Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana kualitas kandungan uranium, thorium, dan sejenisnya di NKRI kita sebagai bahan bakar PLTN? Apa dapat digunakan langsung atau masih perlu tahapan proses pengayaan? Apa sebenarnya yang terjadi pada proses pengayaan bahan bakar PLTN tersebut? Oke, baik. Memang kalau untuk untuk uranium kita menggunakan siklus uranium menggunakan U235 ya, uranium 235, maka ada 2 opsi sebenarnya. Kalau kita memilih teknologi yang berbasis moderatornya itu adalah heavy water D2O, maka kita tidak perlu melakukan proses pengayaan bahan bakar uranium ya. Jadi uranium yang kita tambang itu ya kemudian itu tentunya dilakukan processing ya. Processingnya itu adalah untuk mengubah dari biji uranium menjadi bentuk yang bisa dimasukkan ke dalam reaktor untuk agar reaktor tersebut bisa beroperasi. Itu kan perlu proses ya. Jadi ada proses pengolahan biji-biji uranium itu. Nah, tapi kalau kita menggunakan itu teknologi yang menggunakan moderator heavy water reaktor seperti reaktor yang ada di Kanada, ya, reaktornya namanya CANDU, itu kita tidak perlu melakukan proses pengayaan, ya, enrichment dari U235 itu tidak diperlukan. Tapi kalau kita menggunakan katakanlah light water reactor atau mungkin menggunakan yang lain ya, fast reaktor, kemudian menggunakan FLIBA gitu. Nah, ini kita masih perlu menggunakan pengkayaan bahan bakar, pengkayaan uranium. Ya. Jadi selain harus diolah itu tadi, itu juga harus ditingkatkan kadar dari uranium 235-nya. Demikian Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Sugeng Triyono. Berapa range harga listrik untuk SMR dan mikroreaktor? Iya Pak, kalau kita berbicara yang itu berbicaranya adalah klaim ya Pak ya, klaim dari masing-masing vendor ya. Kalau setahu saya mereka bisa menyatakan di kisaran 3 atau 4 sen per kWh Pak. Tapi itu tentunya masih klaim ya. Itu perlu ada kajian lebih lanjut Pak untuk hal tersebut Pak. Oke. Ngatur Pak Edi. Baik, nih dari Pak Jonat nih. Perbandingan negara-negara yang masih memanfaatkan tenaga nuklir dibandingkan yang tidak menggunakan. Pertanyaannya, apakah lebih banyak menggunakan energi terbarukan dibanding tenaga nuklir? Bagaimana dengan anggarannya? Apakah lebih mahal atau bagaimana? Untuk negara yang menggunakan energi terbarukan dengan energi nuklir ya, Pak ya? Ya. Ya, saya tidak tahu secara pasti Pak untuk itu ya, karena biasanya yang negara yang menggunakan energi terbarukan yang sampai dengan sekian persen mungkin tidak banyak juga ya. Biasanya yang menggunakan nuklir itu tandingannya tentunya dengan batu bara ya. Ininya dari sisi keekonomian ya biasanya antara PLTN dengan PLT batu bara itu yang menjadi rivalnya begitu ya, seperti itu.
Kalau untuk yang banyak menggunakan energi terbarukan plus nuklir, mohon maaf saya belum bisa menjawab untuk yang hal tersebut, Pak Edi. Baik, terima kasih. Ini waktunya sudah 17.33. Ini pertanyaan masih banyak nih. Mohon maaf, kita harus akhiri ya. Ini sudah terlalu panjang ininya. Sudah lewat 3 menit ya. Mohon maaf. Saya atas nama PK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Alexander Agung yang sudah menyampaikan paparan dan juga menjawab pertanyaan yang sangat banyak ini tadi. Terima kasih juga pada Pak Edian yang juga sudah menyampaikan sistem maupun sore hari ini. Terima kasih juga pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang masih bergabung nih, masih 181 nih yang bergabung tadi 250 sekian gitu ya. Lumayan rame sore hari ini. Banyak yang tertarik dengan nuklir ini Pak Alexander. Iya, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan acara kita besok sore ya. Ini tentang optical communication. Yang tertarik silakan bergabung, nanti infonya menyusul. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Edi. Matur nuwun Mbak. Semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih semuanya. Matur nuwun pangapunten, sinyalnya maju mundur luar masuk. Oh iya, terima kasih. Matur nuwun sangat. Iya, matur nuwun. Terima kasih Pak Edi, Pak Agung. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak.